Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kusuma Aprilia, NIM 216017. Pada video kali ini, aku akan melakukan kritik terhadap cerpen Pulang Tanpa Kampung Halaman, karya Arti Ahmad dengan menggunakan analisis kepribadian tokoh psikanalisis Carl Gustav Jung. Oke, langsung saja simak videonya ya. Nah, cerpen yang akan peneliti kaji kali ini dan kritikal ini adalah cerpen yang berjudul Pulang Tanpa Kampung Halaman, karya Arti Ahmad dalam Koran Jawa Pos terbitan Sabtu 13 April 2024. Penulis cerpen ini bernama Arti Ahmad, adalah penulis kelahiran dari Salatiga 21 November 1994. Nah, dari informasi yang diberikan oleh beberapa website serta akun resmi media sosial Arti Ahmad, diketahui bahwa dia adalah seorang penulis cerpen yang mulanya sering menerbitkan karya-karyanya di beberapa media massa seperti Koran Tempo, Kompas, Jawa Pos, CNN Indonesia, Tribun Jawa Barat, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Solo Pos, Mojo CO, dan beberapa media massa lainnya. Hingga saat ini, dia sudah memiliki 7 buku dengan beberapa judul, diantaranya Sunyi di Dada Sumirah, Persekutuan Perempuan-Perempuan Lajang, Manusia Teluk, Sebuah Surau, lalu novel remaja yang berjudul Turning 17. Nah, ada juga novel komedi romantis dengan judul Cinta Cowok DLRS dan kumpulan cerpen yang berjudul Cinta Yang Bodoh Harus Diakhiri. Dari 2 judul cerpen yang pernah ia tulis dan diterbitkan di media Jawa Pos dan Kompas tahun 2024, yang penulis pilih sebagai bahan kajian kritik adalah cerpen yang berjudul Pulang Tanpa Kampung Halaman yang diterbitkan di Jawa Pos. Nah, untuk alasannya mengapa penulis memilih judul tersebut dikarenakan karya tersebut merupakan karya sastra terbaru terbitan April tahun 2024. Selain itu, cerita ini memiliki daya tarik bagi peneliti pada bagian pemilihan sudut pandang cerita dari cerpen ini sendiri. Nah, langsung saja masuk ke bagian penjajakannya. Cerpen ini bercerita berdasarkan sudut pandang orang pertama, yakni aku. Ini seorang pria yang tinggal bersama istrinya dan seorang anaknya yang paling bungsu. Fokus daripada cerpen ini adalah tentang keinginan tokoh kau atau si istri dari tokoh aku untuk pulang kampung. Akan tetapi, keinginannya tersebut selalu tidak bisa dipenuhi oleh tokoh aku. Diceritakan bahwa beberapa tahun belakangan, si tokoh aku ini melihat kegelisahan di wajah istrinya ketika Ramadan hendak berakhir dan Lebaran nyaris tiba. Hal tersebut terjadi lantaran sang istri rindu akan kampung halamannya di desa. Sempat dan sering sang istri membujuk tokoh aku untuk mengantarnya pulang begitu Lebaran tiba. Akan tetapi, istrinya terima hanyalah penolakan lantaran tokoh aku sibuk bekerja hingga tak sempat untuk menunaikan keinginan sang istri atau yang sering ia sebut sebagai kau dalam cerita tersebut. Berbagai cara yang istrinya lakukan untuk bisa membujuk si tokoh aku agar dapat mengantarnya pulang kampung. Terkadang daripada melontarkan ucapan yang secara gamblang menjelaskan bahwa ia ingin pulang kampung, si istri ini lebih memilih untuk memberikan kode-kode melalui ujaran dan sikap sebagai tanda jika ia itu pengen pulang ke kampung halamannya. Rasa bersalah sebenarnya sering menghantui si tokoh akunya ini atau si suaminya, lantaran ia sering melihat kesedihan di raut wajah sang istri yang dicekam kerinduan untuk pulang ke kampung halamannya. Diketahui bahwa dalam cerpen ini memiliki alur mundur atau flashback yang menjadi jalan cerita, di mana keseluruhan cerita adalah ingatan dari tokoh aku, termasuk segala cerita yang ia peroleh dari istrinya, merupakan indikator bahwa cerpen ini memiliki alur yang mundur. Untuk pilihan kata dan penataan kata, penulis memilih diksi yang sederhana, mudah dipahami, akan tetapi juga tidak menjadikan cerpen ini menjadi bacaan yang membosankan karena masih disisipi diksi-diksi yang menarik dan bermakna luas. Cerpen ini juga memperkenalkan
secara singkat beberapa tradisi pedesaan serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Dan pengetahuan tersebut berdasarkan dari apa yang tokoh kau ceritakan kepada tokoh aku. Tokoh yang menjadi fokus kajian kali ini adalah tokoh kaunya atau si istri dari sang tokoh utama. Tujuannya guna mengetahui kepribadian yang dimiliki oleh tokoh kau berdasarkan gambaran yang diberikan oleh tokoh aku dalam cerita tersebut. Teori yang digunakan pada kajian kali ini adalah teori psikoanalisis milik Carl Gustav Jung. Fokus kajian ini adalah guna mengetahui tipe kepribadian yang dimiliki tokoh kau dalam cerpen ini. Nah, menurut Gustav Jung, teori ini tuh mengklasifikasikan kepribadian menjadi 8. Yakni yang pertama ada introversi pikiran, ada ekstraversi pikiran, lalu ada juga introversi perasaan, ada ekstraversi perasaan, ada introversi penginderaan, ada ekstraversi penginderaan, ada introversi intuisi, dan yang terakhir adalah ekstraversi intuisi. Nah, berikut ini adalah pembahasan mengenai tipe kepribadian yang dimiliki oleh tokoh kau pada cerpen menurut sistem kepribadian Gustav Jung. Yang pertama adalah diketahui bahwa tokoh kau ini atau si istri ini memiliki kepribadian introversi perasaan, yang artinya bahwa orang dengan tipe kepribadian tersebut memiliki gejolak emosi yang besar, akan tetapi mereka memilih untuk tidak menampakkannya. Nah, hal ini tuh dapat dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut ya teman-teman. Nah, sebentar lagi Ramadan habis. Bisikku perlahan saat berleha di sofa depan televisi. Ya, sebentar lagi Lebaran. Saatku cepat. Kau tak menjawab lagi. Wajahmu merengut, sedangkan kedua matamu melihat dengan tatapan sedikit sengit. Seolah aku ini seorang musuh yang patut kau curigai. Dalam beberapa hal, kau memang menganggapku tak berperi kemanusiaan. Bahkan seringkali kau memanggilku sebagai manusia tanpa empati. Nah, konflik dari dialog ini adalah kantor dari dialog dan narasi ini adalah tokoh kau dan istri yang sebenarnya hendak memberitahu bahwa tokoh aku mengenai keinginannya untuk mudik melalui ujaran sebentar lagi Ramadan habis, dengan harapan sang suami atau tokoh aku akan mengerti maksud dari ujaran tokoh kau atau sang istri yang sebenarnya berharap bisa mudik usai Ramadan berakhir. Setelah target ujaran sang istri tidak tercapai dengan diperolehnya jawaban yang tak sesuai dari sang suami, akhirnya sang istri tidak melanjutkan pembicaraan dan memilih untuk bermengut dan melempar tatapan yang sengit kepada sang suami sebagai tanda tak puas. Dari kutipan teks tersebut dapat menjadi bukti bahwa tokoh kau ini atau si istri ini memiliki kepribadian introversi perasaan, dikarenakan ia memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan usai mendapatkan jawaban yang tak sesuai harapan. Daripada terbuka dengan sang suami dan memperjelas keinginannya untuk mudik, ia justru hanya mengutarakan keinginannya untuk melalui sebuah kode-kode atau isyarat tertentu yang belum tentu sang mitra tutur atau sang suami ini dapat paham atau peka dengan kode-kodenya tersebut. Nah, ditambah dengan setelah mendapatkan jawaban yang tak sesuai harapan, ia justru menambah isyarat lainnya berupa bermenggut dan melempar tatapan sengit kepada sang suami. Hal tersebut merupakan ciri daripada kepribadian introversi perasaan menurut Carl Jung, yang mana orang dengan kepribadian tersebut cenderung berusaha menyembunyikan gejolak emosi yang dimilikinya dan cenderung enggan terbuka. Lalu ada bukti lainnya yang membuktikan bahwa tokoh kau ini memiliki kepribadian introversi perasaan. Jadi dapat dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Nah, dari kutipan kedua tersebut memberikan bukti yang kuat bahwa tokoh kau ini atau si istri memiliki kepribadian introversi perasaan, yang mana tokoh kau enggan melontarkan ujaran lainnya kepada sang suami dan memilih diam untuk melanjutkan makan sahurnya usai memperoleh jawaban atas pertanyaannya dari sang suami. Konteks dari kutipan tersebut adalah dengan mengajukan pertanyaan, apakah kau menyayangiku? Sang istri berusaha meyakinkan diri dan berprasangka apakah benar sang suami atau si tokoh aku ini menyayanginya. Usai beberapa penolakan yang ia terima untuk mengantarkannya pulang ke kampung halaman. So, dari pernyataan sang istri ini tuh merujuk pada keyakinan bahwa jika
bahwa jika benar sang suami menyayanginya, maka hendaknya sang suami sedari dulu hendak dapat mengantarnya pulang kampung halaman dan tidak akan pernah menolak keinginan sang istri tersebut. Nah, sang istri atau tokoh kau ini enggan secara gamblang menampakkan emosinya atau sekedar mengutarakan keinginannya, dan justru memilih untuk mengalihkan emosinya dengan kembali menyantap sahur ketimbang melakukan pembicaraan. Dari kutipan tersebut, serta konteks yang dijelaskan membuktikan bahwa kalau tokoh kau ini adalah pribadi yang memiliki pemikiran subjektif atau memiliki pandangan yang atau pandangan dan merasa kayak pribadi sendiri. Ia cenderung menggunakan pemikiran subjektif ketimbang objektif, dan hal tersebut merupakan ciri orang yang memiliki kepribadian introversi perasaan. Nah, ada bukti yang ketiga bahwa si tokoh istri ini atau tokoh kau ini tuh memiliki kepribadian introversi perasaan, yakni bisa dilihat melalui kutipan ini ya. Nah, dari penggalan cerpen tersebut cukup memberikan gambaran bahwa tokoh kau ini cenderung berusaha menyembunyikan perasaannya dikala ia menceritakan pengalamannya sewaktu kecil di desa kepada sang suami atau si tokoh aku ini. Gejolak perasaan rindu yang sebenarnya ingin ia sembunyikan masih tetap terbaca oleh sang suami dari ekspresi dan raut wajahnya yang tanpa sadar berubah seiring bergantinya topik. Perubahan ekspresi tersebut jelas diakibatkan oleh emosi yang diperoleh dari kenangan masa lalu yang pada akhirnya dipatahkan oleh fakta dan realita. Sebagai buktinya adalah ketika sang istri atau si tokoh kau ini bercerita tentang kenakalan di masa kecilnya. Tokoh aku mendapati raut wajah senang muncul pada tokoh kau ini, akan tetapi setelahnya wajah tersebut berubah menjadi sedih ketika si tokoh kau ini atau si istri ini bercerita tentang almarhum ibunya. Jadi setelah dia senang, si tokoh aku ini atau suaminya melihat perubahan raut wajah pada si istrinya tadi setelah ia masuk pada bagian cerita tentang si almarhumah mertuanya ini atau si ibunya si tokoh kau. Kecenderungan tersebut termasuk sebagai kepribadian introversi perasaan, di mana segala bentuk rasa yang sebenarnya tokoh kau rasakan berusaha untuk tidak ditampakkan, sehingga perasaan tersebut semakin membuatnya lebih terluka dan tanpa sadar membuatnya berubah ekspresi. Nah, setelah pemaparan singkat mengenai cerpen tersebut, atau pembahasan mengenai fokus kajian, selanjutnya adalah tahap pengaitan ringkasan cerpen dengan hasil bahasan. Nah, di dalam cerpen yang berjudul Pulang Tanpa Kampung Halaman, karya Arti Ahmad ini berfokus pada penceritaan tokoh kau dari sudut pandang tokoh aku yang ingin pulang kampung menjelang Lebaran. Akan tetapi keinginan tersebut tidak kunjung tercapai akibat kesibukan kerja dari tokoh aku. Selain itu, fakta lain yang dapat ditemukan pada cerpen ini mengenai alasan tokoh aku tak bisa memenuhi permintaan tokoh kau atau sang istri balik kampung disebabkan desa yang dimiliki atau desa kampung halaman tokoh kau ini sudah berubah menjadi waduk dikarenakan penduduk sekitar memerlukan pasokan air yang banyak. Secara garis besar, cerpen ini memberikan gambaran tentang perasaan tokoh kau dan tokoh kau atau si istri dari tokoh aku. Nah, perasaan yang paling ditonjolkan dari cerpen ini adalah perasaan bersalah dari tokoh aku yang tak bisa memenuhi keinginan dari tokoh kau atau istrinya. Beberapa dialog serta sikap dari tokoh kau yang diceritakan oleh tokoh aku secara tidak langsung menampakkan kepribadian dari tokoh kau sendiri. Diketahui dari analisis yang telah peneliti lakukan mengenai 8 sistem kepribadian menurut Carl Gustav Jung, diperoleh hasil bahwa kepribadian yang dimiliki oleh tokoh kau atau si istri ini adalah introversi perasaan, di mana orang dengan tipe kepribadian ini memiliki gejolak emosi yang besar, akan tetapi mereka memilih untuk tidak menunjukkannya ketika si pemilik kepribadian tersebut merasakan sedih atau kecewa. Dia itu memilih cenderung untuk melampiaskan hal tersebut, emosinya tersebut pada dirinya sendiri. Selain itu, ciri dari orang kepribadian introversi perasaan adalah orang yang memiliki orang ini adalah tipe orang yang menilai sesuatu berdasarkan pandangan subjektif ketimbang realita objektif. Dari beberapa ciri tersebut, tokoh kau telah memenuhi kriteria yang ada sebagai orang yang memiliki kepribadian introversi perasaan.
Nah, dalam cerpen ini juga diperlihatkan bagaimana cara penulis menggambarkan tokoh kau dari sudut pandang tokoh aku dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami maksud tersirat pada ujaran tokoh kau yang diujarkan oleh tokoh aku. Tapi ada juga kelemahannya. Kelemahan dari yang ditemukan dalam cerpen ini adalah kejelasan mengenai alur cerita atau alur cerpen ini yang sedikit membingungkan, di mana pada akhir cerita diketahui bahwa dulu tokoh aku dan tokoh kau pernah berkunjung ke desa kampung halaman si tokoh kau ini di sela perjalanan menuju Jogja. Dari penggalan tersebut ia mendapati bahwa desa yang menjadi kampung halaman si tokoh kau ini telah diubah menjadi waduk, dan si tokoh kau ini sudah tahu kalau desanya sudah diubah menjadi waduk. Lalu si tokoh kau merasakan rasa sedih yang mendalam setelah melihat tersebut. Jika dikaitkan dengan alur utama cerita, maka dari awal tokoh kau sudah mengetahui kondisi nyata di desa kampung halamannya sebelum akhirnya belakangan ini ia terus meminta untuk diantar pulang ke kampung halaman. Jadi kalau kita baca dari awal, mungkin alur ini agak membingungkan karena di bagian awal kita disajikan dengan alur kalau mulanya mungkin si tokoh kamu ini nggak tahu kalau desanya udah tenggelam. Jadi yang tahu kalau desanya udah tenggelam itu si tokoh aku aja atau si suaminya. Tapi begitu di akhir cerita kita disajikan kalau diketahui kalau si tokoh kau dan si tokoh aku ini udah pernah atau udah tahu kalau desanya si atau kampung halaman dari si tokoh kau atau si istri ini udah lama ditenggelamkan di sela perjalanan mereka melancong ke Jogja. Nah, dari situlah plot twist muncul atau bisa dilihat atau bisa diketahui sebagai kayak kebingungan alur ya. Bisa terjadi atau bisa mungkin terjadi kalau penulis sengaja meletakkan informasi bahwa tokoh kau sudah pernah berkunjung ke desa kampung halamannya dengan tujuan agar para pembaca dapat mendapat gambaran bahwa kegelisahan dan keinginan tokoh kau untuk pulang kampung ke desa bukanlah memiliki arti pulang desa yang sebenarnya, akan tetapi diartikan sebagai tanda bahwa ia akan menyusul kedua orang tuanya yang telah wafat di kampung halamannya yang sudah menjadi waduk. Nah, itu tadi kritik singkat mengenai cerpen ini. Banyak meskipun ada kelebihan dalam cerpen ini, tapi juga ditemukan kekurangan, lebih tepatnya kepada di bagian alurnya yang mungkin untuk para pembaca atau pembaca harian koran-koran itu membaca cerpen ini akan mengalami kebingungan ketika membaca cerpen ini hanya sekali saja. Namun kalau udah baca 2 kali, mungkin kebingungan itu akan sedikit berkurang. Kebingungannya itu mungkin di bagian alurnya mundur, tapi gimana ya? Tapi ini tuh agak plot twist gitu. Ketika si tokoh aku ini membuka cerita kalau si istrinya itu ingin pulang kampung. Nah, tapi di akhir cerita kita disajikan kalau kenyataannya si istri ini udah pernah tahu kalau desanya itu udah ditenggelamkan jauh sebelum ia atau si istri ini pengen banget pulang kampung. Jadi istrinya udah tahu kalau dia tuh pengen kalau desanya sudah ditenggelamkan menjadi waduk, tapi dia tetap ingin pulang kampung. Nah, arti dari pulang kampung tersebut atau keinginan si istri tersebut itu bukan pulang kampung secara arti sebenarnya ya, tapi di sini dalam cerpen ini digambarkan kalau keinginan istri pulang kampung itu bukan pulang kampung seperti biasanya, tapi sebagai tanda kalau si istri ini akan menyusul pulang atau tanda-tanda orang akan wafat ya, lebih tepatnya kalau dia ini mau pulang atau menyusul kedua orang tuanya yang ada di desa yang sudah ditenggelamkan. Jelas maksudnya adalah si istri ini
menunjukkan tanda-tanda kalau dia akan wafat. Nah, seperti itu kritik singkat yang bisa saya sampaikan mengenai cerpen Pulang Tanpa Kampung Halaman karya Ati Ahmad. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.